Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang persaingan dalam penggajian. Pendahuluan. Pada bab ini disampaikan materi tentang persaingan dalam penggajian, yaitu merupakan pemberian kompensasi atau gaji, ditambah tunjangan dan fasilitas lainnya yang tinggi kepada karyawan. Tekanan dan tuntutan pasar yang tinggi ini membuat perbedaan gaji di antara perusahaan sejenis tidak terpaut terlalu jauh. Pemberian gaji yang bersaing diberikan dengan maksud agar mendapatkan karyawan yang berkualitas dan menekan labor turnover atau perputaran tenaga kerja. Daya saing eksternal. Menurut George Milkovic, Jerry Newman, dan Barry Gerhardt tahun 2014, dalam bukunya menyebutkan bahwa daya saing eksternal dalam prakteknya dapat dinyatakan sebagai 1. Menetapkan tingkat upah di atas, di bawah, atau sama dengan pesaing. 2. Menentukan gaji dengan mempertimbangkan pesaing. Daya saing eksternal mengacu pada hubungan upah di antara organisasi. Upah organisasi relatif terhadap para pesaingnya. Tingkat pembayaran mengacu pada rata-rata susunan tarif yang dibayarkan oleh pemberi kerja, bisa berupa bonus atau lainnya, yang bentuk pembayarannya adalah berbagai jenis pembayaran atau yang terdiri dari berbagai jenis kompensasi sebagai total kompensasi. Tujuan daya saing penggajian. Tujuan dari daya saing penggajian adalah untuk memiliki orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat dengan gaji yang sesuai, maka akan mendapatkan karyawan yang memiliki talenta terbaik di pasar yang kompetitif dan melakukannya dengan benar. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, salah satunya dapat dilakukan dengan menawarkan gaji yang kompetitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam penentuan gaji agar memiliki daya saing antara lain adalah sebagai berikut. 1. Persaingan di pasar tenaga kerja untuk karyawan yang memiliki berbagai keterampilan. 2. Kompetisi dalam persaingan produk dan pasar yang mempengaruhi kondisi keuangan organisasi. 3. Karakteristik unik untuk masing-masing organisasi dan karyawannya, seperti jenis usahanya, strategi, teknologi, dan produktivitas serta pengalaman dari tenaga kerjanya. Faktor pasar kerja. Menurut Milkovic dan kawan-kawan, tahun 2013, daya saing eksternal diperlukan dalam menyusun kebijakan gaji. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat perbandingan di luar organisasi atau perbandingan dengan perusahaan lain untuk jenis pekerjaan yang sama. Keuntungan yang dapat kita ambil dari perbedaan: 1. Menetapkan tingkat gaji di atas, di bawah, atau sama dengan para pesaing. 2. Dengan mempertimbangkan campuran bentuk gaji konservatif dengan pesaing. Pasar tenaga kerja. Menurut Bitar, tahun 2019, pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja, pemilik tenaga kerja, atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Teori tenaga kerja pada umumnya menganalisis pasar tenaga kerja memulainya dengan 4 asumsi dasar. 1. Pengusaha selalu berusaha untuk memaksimalkan laba. 2. Orang-orang adalah homogen dan oleh karena itu dapat saling dipertukarkan. 3. Tingkat upah mencerminkan semua biaya yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Misalnya upah pokok, bonus, liburan, tunjangan, bahkan pelatihan. 4. Pasar yang dihadapi oleh pengusaha adalah kompetitif, maka tidak ada keuntungan untuk pengusaha untuk
maka tidak ada keuntungan untuk pengusaha untuk tunggal membayar di atas atau di bawah tarif tingkat pasar. Faktor organisasi. Walaupun produk dan kondisi-kondisi pasar tenaga kerja menciptakan berbagai bidang kemungkinan di mana para pengusaha menciptakan suatu kebijaksanaan atas daya saing eksternal. Faktor organisatoris mempengaruhi keputusan tingkatan dan bauran upah juga. Di dalam faktor organisasi itu di dalamnya terdapat 1. Industri, ukuran perusahaan, preferensi orang-orang, dan strategi organisasi. Efisiensi penggajian. Menurut Malkovich dan kawan-kawan tahun 2013 menyatakan tentang teori efisiensi upah. Upah tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan sebenarnya biaya tenaga kerja yang lebih rendah jika mereka 1. Menarik pelamar berkualitas tinggi. 2. Perputaran tenaga kerja rendah. 3. Tingkatan pencapaian kinerja. 4. Kurangi kelelahan atau main-main. Ini artinya bahwa semakin tinggi upah karyawan, maka akan semakin kecil kemungkinan bahwa seorang karyawan akan mencari pekerjaan lain atau pindah ke pekerjaan lain. Dan juga, risiko kehilangan pekerjaan yang bergaji tinggi tergantung pada caranya kemungkinan bisa mendapatkan gantinya. Salah satu indikatornya adalah tingkat pengangguran. Penutup. Penggajian yang memiliki daya saing adalah pemberian gaji yang diberikan terhadap karyawan yang memiliki daya saing secara eksternal dengan cara bisa memberikan gaji di tingkat upah di atas pasar atau di bawah pasar, atau mungkin sama dengan pesaing. Daya saing eksternal mengacu pada hubungan upah di antara upah organisasi relatif terhadap para pesaing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf tadi saya ada salah bicara, salah sebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.